Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bunda Putri di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Bunda akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian mengenai jenis-jenis teks persuasi. Kalau kemarin kita sudah menyimak tentang materi seluk-beluk teks persuasi, nah sekarang kita wajib mengetahui nih, apa saja sih jenis-jenis dari teks persuasi itu? Nah, sebelumnya apakah ada yang tahu atau sudah ada yang pernah membaca sebelumnya? Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke persuasi yang pertama, jenisnya ya, yaitu ada persuasi politik. Nah, persuasi politik ini merupakan persuasi yang sangat kental kaitannya dengan dunia politik dan digunakan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau yang berkecimpung di dalam dunia politik. Nah, bisa dilihat ya sedikit banyak contohnya, contoh teksnya seperti ini. Oke, kita ambil mudahnya itu ada di misalnya pemilihan kampanye pemilihan presiden ya. Di dalam kampanye pemilihan presiden ini pasti tiap-tiap kandidat masing-masingnya akan menyampaikan mengenai visi misi, mengenai hal positif apa yang mereka miliki, strength, kekuatan apa yang mereka miliki ya, untuk kemudian menarik para warga negara Indonesia untuk memilih salah satu di antara mereka. Nah, contoh lainnya itu ada di pemilihan ketua OSIS yang sering kali kalian jumpai. Nah, kalian juga pasti tahu kan bahwa tiap-tiap kandidat OSIS juga pasti akan menyampaikan visi misinya serta hal positif apa sih yang ada di dalam diri mereka masing-masing, sehingga siswa-siswa di sekolah merasa tertarik untuk memilih mereka. Selanjutnya, ada persuasi pendidikan. Apa sih persuasi pendidikan? Sesuai judul, pasti tidak jauh-jauh dari tema pendidikan dan membidik tujuan pendidikan. Ya, bisa dibaca lagi sedikit banyak teksnya, contohnya. Kemudian, yang paling sering kita lihat ada di Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, ya. Di mana beliau sering sekali tuh menyampaikan persuasi atau ajakan kepada kaum milenial khususnya untuk mengembangkan dunia pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada persuasi advertensi. Singkatnya, persuasi advertensi ini akan membidik suatu produk atau jasa, ya, mengiklankan produk atau jasa tersebut agar para pembaca atau pendengarnya tertarik nih menggunakan produk atau jasa tersebut ya. Contohnya ada di dalam teks yang Bunda cantumkan. Kemudian nih ada iklan cintai ususmu Yakult setiap hari ya. Kemudian ada Energen ya, perut terisi siap konsentrasi. Nah, yang terakhir ada persuasi propaganda. Apa sih persuasi propaganda? Nah, persuasi propaganda ini sering dipakai dalam kegiatan kampanye sosial. Nah, berupa ajakan gitu ya, agar para pembaca atau pendengarnya menuruti ajakan kampanye tersebut. Nah, contohnya ini ada gerakan toleransi di Indonesia, kemudian ada gerakan Hari Kanker Sedunia. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan persuasi? Mari kita simak. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda mengenai jenis-jenis teks persuasi serta bagaimana sih cara menyampaikan teks persuasi dengan sebaik-baiknya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.